Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beriman kepada telaga dan sifatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bil haud, mengimani telaga, wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuh, dan mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang didatangi oleh umatnya. Arduhu mithlu tulihi masiratu syahr, lebarnya seperti panjangnya perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya seperti bilangan bintang-bintang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajh, sesuai dengan berita-berita yang sahih tentangnya, tidak hanya dari satu jalan penjelasan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bil haud, mengimani telaga. Mengimani telaga termasuk perkara akidah yang wajib diimani oleh seorang hamba. Sungguh terdapat hadis-hadis yang sampai pada derajat mutawatir terkait telaga, dan bahwasannya masiratuhu syahr, perjalanan yang ditempuh untuk melewati telaga itu sepanjang 1 bulan. Wa tuluhu wa arduhu sawa, serta panjang dan lebarnya sama selama perjalanan 1 bulan. Masiratuhu syahr, perjalanannya sebulan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Sedangkan watuluhu wa arduhu sawa, panjangnya dan lebarnya sama, diriwayatkan Muslim. Dan di dalam hadis-hadis bahwasanya telaga panjangnya dan lebarnya perjalanan dari Madinah ke Son'a dan dari Ailah ke Son'a. Maka telaga termasuk perkara yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman terkait telaga di surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar,
sesungguhnya kami memberimu Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah karena Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari kebaikan. Maka telaga ini termasuk sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya di dunia dan di akhirat. Terdapat riwayat bahwasanya orang-orang diusir dari telaga itu. Dan orang-orang yang diusir dari telaga itu adalah orang-orang yang murtad. Dan diikutkan dengan mereka juga ahlul bid'ah. Hal ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dan selainnya. Dan itu dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya Al-Bukhari berkata bahwa maksud orang-orang yang diusir dari telaga dan yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi ashabi, sahabatku sahabatku, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang murtad. Mereka adalah ahli kemurtatan, yang dimasukkan pada mereka selain ahli kemurtatan, ahlu bid'ah. Kenapa? Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sebab mereka mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru setelah Nabi Muhammad SAW. Maka ahlul bid'ah membuat perkara-perkara yang baru setelah Rasul. Kenapa mereka ditolak dari telaga, diusir dari telaga? Sebab mereka merubah agama Allah dan membuat-buat pada agama Allah sesuatu yang tidak berasal darinya. Maka hadis tersebut mencakup mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuh. Dan mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang didatangi oleh umatnya. Arduhu mithlu tulihi masiratu syahr, lebarnya seperti panjangnya selama perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama', bejana-bejananya seperti bilangan bintang-bintang di langit. Ya, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, sebagaimana terdapat pada Sahih Muslim. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajh, sesuai dengan berita-berita yang sahih tentangnya, tidak hanya dari satu jalan. Ini adalah perkara yang dimaklumi. Mengimani adab kubur. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi'adabil qabr, mengimani adab kubur. Wa anna hadhil ummata tuftanu fi quburiha, dan mengimani bahwasanya umat ini diuji di dalam kuburan-kuburannya. Wa tus'alu 'anil imani wal islami,
wa man rabbuh wa man nabiyyuh. Dan ia ditanya tentang iman, tentang Islam, siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa syaa Allahu azza wa jalla wa kaifa arad. Munkar dan nakir mendatanginya sebagaimana Allah inginkan dan sebagaimana Allah kehendaki. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih, mengimaninya dan membenarkannya. Penjelasan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi'adabil qabr, mengimani azab kubur. Terdapat hadis-hadis terkait keimanan kepada azab kubur, termasuk ayat yang menunjukkan adanya azab kubur adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Mereka dihadapkan kepada api di pagi dan sore hari. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari terjadi kiamat, masukkanlah keluarga Fir'aun dan Fir'aun ke azab yang sangat keras. Maka Fir'aun dan kaumnya, demikian juga seluruh orang-orang kafir, dihadapkan pada neraka pagi dan sore. Ini adalah azab barzakh. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya azab di hari kiamat. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat terjadi, masukkanlah alu Fir'aun ke azab yang sangat keras. Serta ayat-ayat yang lain yang memberikan faedah akan hal ini. Terdapat hadis terkait adab kubur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain. Marra ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan beliau bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya mereka berdua diazab dan tidaklah mereka berdua diazab karena sesuatu yang sangat besar. Rasulullah bersabda, bala, tentu, innahu kabir, sesungguhnya ia adalah perkara yang sangat besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, maka dia berjalan dengan mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang lainnya, maka dia tidak menutupi dirinya ketika buang air kecil. Dia terjatuh dalam dosa besar, maka Allah mengadabnya di barzakh. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa manusia diadab di dalam kuburan karena dosa-dosa mereka. Di antara hadis yang menunjukkan adab kubur, hadis yang diriwayatkan Barra, yaitu bahwasannya orang yang dikubur didatangi mungkar dan nakir, dan mereka berdua bertanya kepadanya. Maka orang yang beriman menjawab,
Ya, ditanya, siapa nabimu? Maka orang yang beriman menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah. Dia datang kepada kami dengan keterangan-keterangan dan petunjuk, sebagaimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan Asma. Maka kami mengimaninya dan mengikutinya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Barra, Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu?" Maka orang yang dikubur ini menjawab, yaitu dia orang yang beriman, "Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepadanya, "Nam salihan, tidurlah dengan pulas. Faqad alimna in kunta la mu'mina." Ya, sebab sungguh kami telah mengetahui tidak lain kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Lalu ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya dari neraka seandainya dia kafir. Kemudian dikatakan, Allah menggantinya untukmu dengan tempat tinggal di surga. Maka orang yang beriman ini berkata, "Wahai Rabbku, jadikan kiamat terjadi." Maka dikatakan kepadanya, "Tunggulah." Orang kafir didatangi dua malaikat. Lalu dua malaikat itu bertanya kepadanya, "Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu?" Lalu dia menjawab, "Ha, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu." Saya tidak tahu, aku mendengar manusia berucap sesuatu lalu aku ucapkan. Kita memohon keselamatan dari Allah Azza wa Jalla, sebab dia takut kepada kebanyakan manusia, sebab dia tidak mengetahui makna risalah dengan sebenarnya. Dia tidak mengetahui bahwa Muhammad datang dengan keterangan-keterangan dan petunjuk, dan dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak lain dia mendapati manusia mengucapkan sesuatu lalu dia mengucapkannya. Maka hendaknya orang yang beriman waspada dan mentadaburi kitab Allah serta mempersiapkan bekal untuk menjawab dengan jawaban ini. Muhammad bin Abdullah datang kepada kita dengan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk, lalu kita mengimaninya dan mengikutinya. Yaitu keimanan ini timbul karena mengetahui petunjuk dan keterangan yang dibawa oleh Muhammad SAW, sehingga keimanan itu bermanfaat ketika ujian yang sangat mengerikan ini. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Innakum tuftanuna fi quburikum." Sesungguhnya kalian diuji di kuburan-kuburan kalian. Mithlu au qaribun min fitnatid dajjal. Seperti atau mendekati fitnah ad-dajjal. Di dalam tasyahud juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kuburan, dari adab neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil tentang adab kubur dan barzakh sangat banyak. Kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, di antaranya apa yang telah kita sebutkan untuk kalian. Adab kubur dan barzakh adalah perkara yang tetap adanya, yang diimani oleh ahlu sunnah,
dan diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah serta siapa yang taklid kepada mereka dari ahli kesesatan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha. Sesungguhnya umat ini diuji di kuburan-kuburannya. Wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbuh wa man nabiyyuh. Dan ditanya tentang keimanan dan keislaman, dan ditanya tentang Rabbnya dan nabinya. Siapa? Wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa sya'allahu azza wa jal wa kaifa arad. Malaikat munkar dan nakir mendatanginya sebagaimana yang Allah kehendaki dan inginkan. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Mengimaninya dan membenarkannya. Bagaimana malaikat munkar dan nakir masuk di dalam kuburan sebagaimana yang Allah kehendaki? Malaikat masuk di dalam rahim dan dia diperintahkan untuk menulis 4 kata, menulis rezekinya dan ajalnya, dan dia bahagia atau sengsara. Ya, malaikat masuk ke dalam kuburan dan dia bertanya bagaimana? Kita tidak mengetahui hal ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan dan mengabarkan hal itu. Maka kewajibanmu hanyalah mengimani keistimewaan orang mukmin, dan ia adalah keistimewaan yang paling utama. Dia beriman kepada perkara yang gaib. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Maka kamu beriman kepada perkara yang gaib yang dikandung oleh Al-Quran. Kamu beriman kepada perkara gaib yang dikandung oleh sunnah Muhammad SAW yang Allah membebaninya untuk menyampaikan dan menjelaskan Al-Quran ini. Ini termasuk sejumlah keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Di dalam hadis-hadis ini terdapat perincian terhadap ayat-ayat yang menunjukkan azab barzakh atau kenikmatan di barzakh. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.